desa di Inggris berarti? Di Inggris. Oke. Desanya tuh desa tua gitu, dan ada gereja dan ada kuburannya gitu, ada pemakamannya, pemakaman tua gitu loh, yang batunya sana juga udah kayak di film-film horor gitu, yang keren-keren gitu. Ya udah saya ngerekam aja di situ gitu kan. Ternyata ini padahal silent gitu ya. Justru ternyata di daerah pemakaman itu adalah tempat paling peaceful yang bisa kita merekam suara alam di situ. Suara hujannya kedengaran bagus banget. Mungkin karena orang takut deket-deket kali ya di situ ya. Jadi sepi gitu kan. Untung nggak kesurupan. Makanya untung kesurupan. Nggak tahu lah. Mulai. Sisa kubur beneran. Nggak tahu kalau malam-malam ya. Waktu itu siang-siang gitu. Siang. Ada yang ngikut ya. Gitu. Yes, bersama saya Ismi Melinda dan Mas Aryo Sagantoro. Nah, ini berhubungan dengan perfilman. Membuat film itu nggak cuma ada aktor ataupun ya kru-kru yang terlibat, tapi penataan musik juga dalam scene by scene film itu menentukan sekali ya Mas. Iya, menjadi bagian yang sama pentingnya. Jadi banyak beranggapan musik, apalagi khususnya musik ya, audio itu hanya melengkapi saja. Padahal jadi bagian penting dengan gambar. Makanya audio visual ini bahasa gambar yang dikasih ilustrasi supaya moodnya dapat emosional. Yes, nah betulkah begitu? Yes, sesulit apa? Langsung aja nih kita tanyakan langsung sama bintang tamu kita, Mas Agi Narotama. Terima kasih Mas sudah hadir di sini, legend banget. Karya-karyanya banyak banget dan sudah terlibat sejak lama. Banyak film-film besar dengan direktur besar, dan film-film yang sepanjang masa ya Mas. Sebelum saya lahir. Film apa tuh Mas yang pertama kali terlibat di musik aku film? start mengerjakan film tuh film Nia Dinata. Judulnya Berbagi Suami. Itu tahun 2000. Sebenarnya kalau benar-benar terlibat di musik film tapi bukan menjadi penata musik itu di filmnya Joko Anwar yang pertama, Janji Joni. Tapi di situ aku tidak berperan sebagai musik director, tapi menyumbang satu lagu dari band aku untuk masuk ke soundtracknya. Bandnya apa tuh? App on the Roof dulu namanya. Elektronika duo lah cia. Zaman-zaman masih suka jadi elektronika musician cia. Mas vokalisnya berarti? Enggak, aku. Mas mau sih vokalis. Untungnya bukan. Kembali ke ini kan terbagi. Ini knowledge buat audiens, buat teman-teman di luar sana, bahwa ada beberapa pengerjaan yang berbeda-beda ya. Kita diskusi secara ringan aja sih. Ada musik scoring, ilustrasi musik, ada sound engineer, ada sound mixing juga. Dan beberapa yang lebih detail lagi, tapi ya kita bahasnya secara ringan aja. Gimana tuh Mas? Kalau di film. Film kan tadi Mas sudah bilang bahwa ini memang media audio dan visual, berarti ada visual itu ya diwakili oleh gambar, pencahayaan, gambar, art director, segala macam yang hubungannya dengan apa yang kita lihat, dan ada audio itu berarti apa yang kita dengar. Nah, audio dalam film itu ada terbagi beberapa elemen gitu ya, ada sound effects atau mungkin bisa dibilang sound design. Di bawah sound design itu ada dialog, ada sound effect, dan di bawahnya sekali itu ada yang namanya musik. Jadi itu disebut sebagai soundtrack kalau di film. Ya, soundtrack itu secara history itu memang dulu kalau di film pita film itu ada track gambar dan ada track suara gitu, makanya disebut soundtrack gitu. Nah disitulah semua ada ya dialog semua, langkah kaki semua, termasuk musik ada di situ. Nah musik sendiri juga dibagi jadi dua kategori, jadi ada original song dan ada original score. Kalau original song mungkin kita lebih kenal dengan yang lagu, biasanya diciptakan oleh seorang artis atau mungkin band. Dan sudah ada liriknya, fungsinya lebih kayak menjadi apa ya, kayak bisa jadi materi promo film tersebut, atau mungkin kayak bisa juga sebagai sesuatu yang keluar dari radio kalau di dalam filmnya.
atau mungkin dikeluar dari dalam TV. Nah, yang berikutnya adalah elemen original score. Nah, original score ini yang musiknya itu memang dibuat khusus, dengan sesuai dengan ceritanya. Dan itu harus menunggu filmnya selesai dulu. Dan biasanya formatnya instrumental, tidak ada kata-kata, tidak ada lirik. Karena yang menjadi kata-kata adalah dialognya. Jadi sebenarnya secara prinsip sama dengan lagu. Kalau lagu ada liriknya dinyanyikan oleh seorang penyanyi, kalau scoring ini hanya keynotes-nya saja. Jadi musiknya yang menyanyi adalah aktornya. Gitu. Ya. Oke. Jadi kita udah diskusi tadi pentingnya bahasa gambar yang divisualisasikan sesuai keinginan director dan kontribusi para pemain, dibantu dengan mood emosional dari musik tadi. Ya, jadi tingkat kesulitannya pun beda-beda. Betul. Seperti di horor, di drama, cuman ya maaf kita banyak yang salah kaprah. Horor baru awal suara geledek, suara petir, jump scare gitu. Gambarnya jadi sinetron zaman dulu kayaknya itu Mas. Ya, makin skinny makin smart ininya ya. Iya gitu. Kalau musik, kalau kita coba khusus sepersempit ke film score ya, ke original score. Memang original score itu ya tujuannya adalah untuk membantu agar film ini bisa ceritanya sampai ke yang menonton. Lebih feel-nya apapun itu ceritanya, apakah itu drama, apakah itu horor, apa itu action. Film itu kan sebuah cerita yang punya start dan punya end gitu. Rata-rata durasinya 2 jam gitu. Dan kita tidak bisa di dalam film itu menjelaskan kayak ada orang misalnya lagi diem, kalau ada teks ini orang lagi marah loh gitu, atau ada orang lagi sedih gitu. Sementara di skrip dengan mudah itu disampaikan. Nah, disitulah musik membantu menjelaskan. Kayak ini kayak kamera doang lagi jalan nih, kayak di hall gelap. Kalau musiknya tepat, berarti orang akan berekspektasi akan ada sesuatu yang muncul nih gitu. Apakah itu sesuatu yang menakutkan, apa sesuatu yang mengagetkan. Jadi disitulah fungsi film score. Jadi membantu supaya ceritanya sampai. Dan film score ini juga kalau boleh sedikit lebih dalam, ini adalah sebuah kayak bahasa komunikasinya film. Ya. Film itu kan juga bisa supaya berhasil kalau bisa berkomunikasi dengan penontonnya. Komunikasinya itu 2 arah. Jadi penonton juga diberikan kesempatan untuk merasa, ya. Nah disitulah juga film scoring berperan. Kayak kalau kita berkomunikasi, ya contohnya ya. Kalau kita contoh aku sama Mas gitu ya lagi ngomong, terus saya ngomongnya lebih kencang, ya artinya kan saya lebih mendikte gitu loh, lebih ngasih tahu, tidak ada komunikasi 2 arah. Gitu loh. Tapi kalau misalnya saya ngomongnya tepat, intonasinya tepat, artinya akan ada nanti dari lawan bicara saya kasih kesempatan untuk merespons dan berbicara. Itulah fungsi film score. Memberikan kesempatan kepada penontonnya untuk merasa gitu ya. Apapun rasanya itu. Jadi saya tidak mendikte. Tidak mendikte penonton bahwa ini takut loh, ini lucu loh. Ini sedih loh, tidak gitu. Kasih ke penonton mau merasakan apa, itu adalah haknya mereka gitu. Nah tapi memang prinsip seperti itu belum tentu semua filmmaker kita cukup mengerti. Saya masih juga banyak bertemu dengan orang-orang yang mungkin filmmaker juga yang masih kepingin mendikte kayak ini ya kata dia ngomong udah lucu, sebenarnya nggak usah dikasih musik, nggak perlu, nggak apa-apa. Tapi ayo kasih musik gitu ya. Atau mungkin kayak ini udah menakutkan, musiknya dikit aja, jangan kasih yang lebih gitu. Jadi akhirnya tidak terjadi komunikasi 2 arah, jadinya mendikte. Itu yang susahnya di situ sebenarnya. Tingkat kesulitannya untuk menggarap sebuah musik film adalah di situ. Menjaga supaya level kita nih tidak menjadi level yang mendikte, tapi
level komunikasi dua arah. Sorry agak lebih, jadi agak lebih ini. Jadi penonton juga bisa merasakan Betul. kan. Jadi paham, penonton paham. Tapi Mas Agi juga mengerjakan seluruh elemen itu dari sound effect, foley. Oh enggak. Saya hanya fokus musik scoring. scoring, Ya. Walaupun juga sekarang ya musik scoring itu sudah bisa dibilang melebur dengan sound design. Ada istilahnya kalau sejak 2010 ke atas nih sekarang istilahnya modern scoring. Modern scoring itu di mana banyak komposer-komposer yang baik komposer lama, komposer baru itu memang menggabungkan banyak sekali elemen-elemen musik yang konvensional seperti keluar dari piano, dari gitar, dari biola, tapi digabungkan dengan suara-suara lain yang tidak konvensional. Gitu. Jadi antara musik dan sound design itu sudah melebur. Ya, Tapi ini di luar sound design seperti langkah kaki, ya, dialog itu berbeda lagi. berarti berkolaborasi dengan teman-teman. Ya, betul. Foley Ya, dan sound effect. betul sekali. Seperti itu. Ya. Kalau Mas Agi instrumennya apa? Alat musik yang dimainkan apa? Kalau aku pertama kali belajar instrumen itu gitar. Gitar dulu. Dari kelas 6 Piano SD, atau kelas 6 SD itu dulu punya tabungan akhirnya beli gitar gitu kan, udah belajar gitar. kursus atau Otodidak. Otodidak, wow. Terus ya belajar piano juga belajar sendiri gitu kan, dulu adik saya belajar les elektron gitu kan. Ya udah, mumpung dia nggak pakai saya coba-coba belajar sendiri. Dan waktu saya juga dapat kesempatan belajar untuk menambah ilmu musik saya, tapi juga mungkin agak susah untuk meyakinkan orang tua kalau saya boleh nggak belajar musik. Akhirnya saya memilih belajar audio production, di mana saya tidak belajar musik, saya tidak belajar skill musiknya, tapi saya belajar skill produksinya, gitu. Dan itu sangat membantu skill musik saya. Gitu. Dan itu kan butuh meyakinkan orang tua bahwa ini bisa jadi profesi dan pendapatan yang stabil. Iya. Gitu. Dan kalau di teknis audio tuh kayak lebih kayak ini ya. Kayak, kalau dulu ya orang tua situ kan old school ya gitu ya. Kalau mau sekolah musik dong gitu kan, kayak kamu mau jadi apa? Jadi musisi gitu loh. Itu begitu. Tapi kalau sekolah audio gitu kan kayak audio tuh apa gitu. Jadi masih ada kesempatan untuk menjelaskan gitu. Dan memang audio itu kan lebih teknis. Nanti saya belajar mesin-mesin segala macam. Oke, boleh. Akhirnya boleh kan belajar audio. Oh, kelihatannya susah ya teknologi ini masa depan. Tapi terlibat juga di penciptaan lagu buat penyanyi-penyanyi. Iya beberapa kali ya. Memang saya tuh berawal kalau di karir memang berawal karir itu belum langsung ke film gitu. Jadi saya belajar membantu produksi teman-teman yang menggarap album secara independen, termasuk album saya sendiri, band saya, band teman-teman. Ada yang minta dibantu mixing, mastering gitu kan. Jadi awalnya, saya potong lebih besar mana peluangnya waktu harus memilih ke film atau ke industri musik? Itu dia. Saya memang waktu awalnya tidak berpikir saya harus masuk ke industri film gitu. Karena saya nggak kenal siapa-siapa waktu itu di industri film. Saya lebih kenal orang-orang musik, dan waktu itu saya pulang sekolah audio dari Amerika Serikat, saya pulang ke sini juga tidak terlalu kenal siapa-siapa kecuali teman-teman di circle musik yang saya kenal, dan kebetulan circle musik yang saya kenal ini mereka kenal juga dengan sutradara Nia Dinata, Joko Anwar gitu. Dari tapi situlah. Di masa itu industri film di kita lagi tiarap kalau nggak salah, Berbagi Suami sama Janji Joni mulai naik sebenarnya, baru mulai bangkit. Jadi ya bisa dibilang ya alhamdulillah saya datang di waktu yang tepat juga, di mana filmmaker muda nih mulai bermunculan kayak Nia Dinata, Joko Anwar gitu kan, ada Rudi Sudjarwo segala macam, dan sama-sama mereka kayak juga mencari talent baru gitu ya. Karena kan dulu kita juga tidak kita belum punya industri yang solid gitu loh. Jadi kayak kenal ini nggak, kenal ada yang bisa bikin musik nggak gitu loh. Nah disitulah saya coba dikenalkan dari circle musik saya gitu loh. Jadi ya networking alhamdulillah waktu itu membantu sekali gitu. Ya kan kebanyakan juga Mas Agi tuh film-filmnya bersama Mas Joko Anwar ya.
Itu gimana awal mulanya? Nah, ini lucu sih. Jadi aku tuh memang berawal dari ngeband. Ya, pokoknya kalau di musik tuh berawal dari ngeband. Dari SMP udah ngeband, SMA ngeband, lalu kuliah juga ngeband. Nah, akhirnya saya punya band dengan teman-teman SMA dulu ya. SMA 3 Jakarta dulu. Banyak teman. Iya banyak musik. Punya band yang namanya Lain. Waktu itu saya bentuk di sini, tapi waktu itu sempat dibawa ke Amerika waktu saya sekolah, rekaman di Amerika, dan kita merilis album. Amerikanya di Seattle. Seattle. Merilis album secara independen, kita rekaman sendiri, kita cetak sendiri CD-nya, gitu kan, kita jual sendiri. Sudah era CD itu. Ada CD. Itu tahun 2000 ya. Nah, di Indonesia itu juga dipasarkan secara independen. Kita nitip ke distro-distro waktu itu. Dan salah satu yang tertarik itu ada seorang wartawan yang tertarik dengan musik kita, dan dia kepengen menulis lebih dalam tentang musik band Lain ini. Wartawan itu bernama Joko Anwar. Waktu itu Joko di media apa ya? Dia di Jakarta Post. Jakarta Post. Iya, sebagai penulis kolom musik dan film waktu itu. Oke. Ya tiba-tiba gini ada kita mau diinterview nih gitu kan, sama siapa? Ada dia namanya Joko Anwar. Oke, dia kenalan waktu itu. Ya saya nggak kenal dia. Dia juga belum punya apa ya, belum kita nggak tahu dia sebagai filmmaker, benar-benar sebagai penulis gitu kan. Pada saat dia, ya udah kita ngobrol sebagai dia interview dan saya menjawab, tapi dari situ kita berteman gitu loh, kayak kalau kemana ikut dong gitu kan, jadi suka ngopi bareng gitu. Terus dia suka sesumbar gitu, guys kalau gue bikin film ntar tolong bantuin ya gitu kan. Iya bantuin gitu kan, paling ngalah nggak jadi nih gitu kan. Gak dipercaya. Iya. Ternyata jadi nama filmnya Janji Joni waktu itu. Jadi yang dari situ lah, wah jadi loh gitu kan. Dan karena dia juga dekat dengan circle musisi-musisi independen, akhirnya waktu itu Janji Joni juga dibantu sekali sama band-band indie gitu loh, kayak dari Aksara Records gitu ya. Tapi kalau boleh tahu, Joko film pertamanya langsung trust untuk musik scoring sama. Nah belum waktu itu. Jadi di Janji Joni itu memang lebih banyak soundtrack, lebih banyak songs-nya, gitu ya, lebih banyak lagu-lagu dari band. Ada dari Sore, dari Gutat Electric, dari Up on the Roof, terus dari Teenage Death Star, banyak lah pokoknya waktu itu sampai dibikin kompilasi sendiri. Tapi waktu itu juga dia punya teman bernama A.G. Airlangga yang orang banyak tertukar pada itu bahwa itu bukan. A.G. Airlangga itu teman baik saya juga. Sama-sama Agi. A.G. dulu dia dia yang dulu menggarap musik score-nya Janji Joni gitu. Tapi di film keduanya Joko mengajak saya untuk menggarap film Kala waktu itu. Nah dari situlah berlanjut setiap film-filmnya Joko Anwar, ya alhamdulillah saya masih diajak gitu sampai Pintu terakhir sampai dan seterusnya. Iya. Siksa kubur terakhir. Siksa kubur ya. Sama Joko Anwar tuh memang ya berawal dari ya kita nggak tahu dia filmmaker gitu loh, kayak ya udahlah dia mau interview ngalir aja, dan dari berteman ya. Dan dari situlah memang jadi saya bersama Joko Anwar sama teman-teman juga berkomunikasi sama Joko tuh nggak cuma pas lagi di project gitu loh. Kalau ada apa-apa nonton bareng kita masih suka banget sekarang gitu, kayak guys nobar yuk gitu kan, ayo ngopi bareng, makan bareng, kadang-kadang ayo kita ke Pik yuk makan seafood gitu loh. Jadi sampai sekarang tuh masih udah kayak keluarga loh gitu loh, udah. Kan masuk film terakhir Siksa Kubur. Gitu. Dari seorang Joko sejak awal berkolaborasi sampai terakhir ada yang berubah nggak? Ada tingkat kesulitannya apa, Mak? Nah itu dia. Joko itu memang tipe orang yang selalu belajar dan dia selalu raise the bar gitu loh. Jadi dia nggak pernah mau sama di setiap filmnya. Setiap film dia akan selalu bilang, guys ini film terbaik kita. Artinya apa? Artinya filmnya akan lebih susah dari film terakhirnya dia. Itu selalu gitu. Jadi kayak waktu Pengabdi Setan dia juga bilang, guys ini film terbaik kita nih gitu kan. Artinya tingkat kesulitannya lebih. Begitu masuk ke Perempuan Tanah Jahanam, guys ini film terbaik kita gitu. Artinya lebih lagi terus begitu. Sampai di Siksa Kubur pun juga guys ini film terbaik kita. Oke, berarti ini susah banget gitu kan. Karena yang lama-lama udah susah-susah juga nih gitu. Tapi memang dia tidak pernah memberikan challenge tanpa
tanpa memberikan solusi gitu ya. Dia selalu kasih tools kita kayak, musiknya akan seperti ini. Dan dia nggak akan pernah memberikan challenge yang nggak mungkin saya bisa gitu loh. Tapi dia juga memberikan challenge-nya itu kayak, ini harus nih misalnya di sini ya. Dia sebenarnya bisa nih ke sini. Dihajar aja gitu sama dia. Lo pokoknya harus bisa segini, bisa gitu kan. Jadi memang saya juga harus lebih dari batas gitu ya. Kadang-kadang kalau sama dia meriset, mencobanya gitu ya, itu benar-benar harus out of the box banget kalau sama Joko. Nggak bisa kayak kita berpikir kayak film biasa tuh nggak bisa. Jadi yang harus kita pahami dari Joko adalah cara dia bercerita. Cara dia bercerita di setiap project, di setiap film tuh sangat-sangat berbeda gitu. Di film Pengabdi Setan, maksudnya cara bercerita dia seperti ini. Di Gundala seperti ini. Dan di Siksa Kubur ini sesuatu yang menurut saya berbeda sekali gitu. Kayak saya perlu waktu cukup lama untuk mengetahui isi kepalanya dia gitu kan. Jok, lo maunya dibawa kemana sih ini film? Ya, ini film horor apa bukan? Atau ini sebenarnya mau apa nih gitu? Itu yang lama. Jadi di situ justru serunya kalau sama Joko selalu dikasih kesempatan untuk belajar lagi, tapi juga dia selalu nemenin kita. Ada kesulitan apa kita coba discuss, dan dia juga nggak pernah ngotot. Kalau nggak bisa ini gimana kalau kita cari yang kesini. Mana tadinya mau tanya gitu, dia telan bulat-bulat atau pernah ditolak dari semua. Dia selalu isi intinya adalah dia selalu open for discussion, dan dia nggak pernah ngelepas saya sampai jam 2 pagi pun kita bisa ngomong sama dia gitu kan. Bro, ada ide nih gimana kalau gini, dan selalu dia pasti selalu balas jam 2 pagi itu juga. Sikat bro gitu kan, misalnya kita coba besok dia akan datang ke rumah biasanya gitu kan, kita coba ini works gak? Kayaknya nih enggak. Tapi yang ini oke nih gitu. Jadi sama dia tuh selalu kita jalan bareng. Istilahnya jalan bareng. Dan dia tidak pernah dia juga tidak pernah menganggap krunya itu kayak sebagai bawahan dia, tapi sebagai partner kerja. Itu salah gitu satu kelebihan Joko memang. Dan selalu jadi partnernya dia. Jadi dia juga kayak diajak ke rumah untuk ngulik bareng itu dia seneng banget gitu kayak. Karena dia juga bisa tahu bagaimana prosesnya. Dia juga bisa in control terhadap kualitas apa yang dia mau gitu kan. Dan saya juga jadi banyak belajar. Jadi kita kadang-kadang sampai terakhir, kok kita bisa bikin kayak gini ya bro? Sama kadang suka kaget sendiri gitu kan. Kadang-kadang kok kita bisa bikin kayak gini ya gitu kan. Gimana sih kita kemarin prosesnya gitu. Tapi memang beberapa film terakhir horor terus. Joko mau bertanya, ketika Gundala tiba-tiba bikin action superhero lokal dan semua berharap banyak ya penonton kita. Itu experience-nya seperti apa? Bikin horor dan action kan dua hal yang berbeda. Secara musik scoring-nya. Berbeda memang gitu. Tapi memang setiap cerita kan punya gameplaynya masing-masing ya. Kayak horor tuh punya gameplaynya gitu. Kita harus tahu kalau horor tuh treatment kita seperti apa. Kalau film superhero seperti apa. Tapi juga tetap kembali kepada komunikasi dengan sutradara, dengan kru lain, itu sangat penting. Jadi apapun ceritanya, walaupun sangat berbeda, selama kita bisa bangun komunikasi dengan sutradaranya terutama, juga mungkin dengan DOP-nya. Kalau saya kadang-kadang suka ngobrol juga sama Pak Ical, ya, Pak Ical. Itu langganan Joko Amr. Iya, saya ngobrol gitu kan. Pak Ical ini maksudnya warna ini apa? Ini kenapa sih? Ini maksudnya. Dan dia juga sangat senang untuk berdiskusi. Mood color-nya ya. Pak Ical juga senang banget ngobrol sama saya kayak, Gi, ini menurut Agi di bagian sini nanti akan dibantu gak nih sama musik gak gitu kan. Jadi dia juga kadang-kadang sebelum syuting pun juga banyak nanya ke saya gitu kan. Tenang Pak Ical, di bagian sini biar musik yang berbicara gitu. Nah itu yang jarang.
teman-teman yang terlibat di post nggak dilibatkan sejak awal. Nah, iya. Nah, itulah makanya musik scoring, kadang DP aja sejak awal color mood, color artis, coloris itu juga jarang dilibatkan untuk mood color. Benar. Ya itu salah satu yang membuat saya sangat senang bekerja dengan kru dari film-filmnya Joko Anwar. Tapi kru-kru film lain pun juga banyak yang seperti itu sekarang. Karena juga kita sama-sama pengen filmnya bagus ya. Yes, betul. Kita juga nggak pengen kayak ini urusan gue, ini bagian gue, lo jangan ikut-ikut campur, nggak bisa gitu. Di film tuh kerja kolektif yang kita semua harus paham gerakan kamera seperti apa. Jadi kalau saya sih kalau masuk ke sebuah proyek, siapapun direkturnya akan cerewet aja gitu loh, akan nanya gitu kan sutradaranya. Duduk bareng dong kayak misalnya sama Ferdi gitu ya tadi, Fer, kita ngobrol dulu yuk gitu kan, ngobrol baik tentang filmnya atau mungkin tentang preferensinya dia film-film lain. Fer, lo nggak sukanya apa sih? Akhir-akhirnya yang lo nggak suka filmnya apa gitu? Atau lo dengerin musik apa sih yang lo suka? Terus yang lo nggak suka tuh apa gitu? Kita harus tahu isi kepalanya dia, kita harus tahu preferensinya dia, kita harus tahu bagaimana cara dia berpikir untuk bercerita. Gitu. Nah itu yang sangat penting. Di semua proyek di film yang saya kerjakan, walaupun tidak secara resmi ada komunikasi itu, ya udah saya cuek aja, nanya-nanya gitu loh. Jadi ada diskusi lebih awal ketika development ya dengan director, dengan DP, dengan sound designer, apalagi dengan sound designer gitu. Jadi ada research development suatu project. Kalau di Siksa Kubur kabarnya ada research sampai ke Eropa. Bukan sih sebenarnya waktu itu saya lagi nganterin anak saya kuliah di Inggris dan saya tuh memang sejak baca skrip Siksa Kubur, salah satu metode yang pengen saya bikin untuk film ini adalah akan menggabungkan antara musik konvensional dengan sound design gitu. Nah, sound design seperti apa? Saya coba gimana kalau kita pakai bunyi-bunyian yang ada di sekitar gitu. Bunyi-bunyian yang ada di sekitar sebenarnya di Indonesia juga banyak. Cuman kebetulan saya ada trip ke Inggris. Eropa. Dan di sana memang kalau kita merekam sesuatu itu kan noise-nya tidak sebanyak di sini gitu ya. Kayak kita ngerekam suara alam, tidak ada suara motor lewat, tidak ada suara tukang kentongan gitu di sana. Jadi lebih bisa detail gitu suaranya. Jadi suara-suara itu saya rekam sebanyak mungkin selama saya melakukan perjalanan itu, dan begitu saya pulang saya coba pilih-pilih dan ternyata banyak yang bisa dipakai waktu itu untuk filmnya. Tapi harus memang diproses cukup berat dengan cukup rumit dengan banyak prosesor. Mungkin teman-teman sound design pasti udah tahu gimana sih cara memproses suara dari suara langkah kaki atau dari suara kereta bisa jadi suara yang menakutkan gitu. Betul. Itu ada caranya sendiri. Nah, jadi memang ke Eropa juga waktu itu saya banyak mendengar suara-suara apa sih yang menarik di sana yang tidak biasa kita dengar di sini. Intinya saya banyak merekam aja sebanyak mungkin. Dan ya ternyata alhamdulillah banyak kepake gitu. Tapi nggak sampai cari wangsit. Oh enggak. Ini kan Siksa Kubur ya. Siksa Kubur seperti apa sih Eropa. Sampai ke Eropa. Tapi lucunya ya, jadi di sana waktu itu juga eksperimen di dalam kubur. Lucunya waktu di Inggris saya pernah pergi ke sebuah desa waktu itu ya, sebuah desa yang sepi bagus banget. Di mana di Inggris berarti? Di Inggris. Oke. Biasanya tuh desa tua gitu, dan ada gereja dan ada kuburannya gitu, ada pemakamannya, pemakaman tua gitu, yang batunya sana juga udah kayak di film-film horor gitu, yang keren-keren gitu. Ya udah saya ngerekam aja di situ gitu kan. Ternyata ini padahal silent gitu. Justru ternyata di daerah pemakaman itu adalah tempat paling peaceful yang bisa kita merekam suara alam di situ. Suara hujannya kedengaran bagus banget. Mungkin karena orang takut deket-deket kali ya ke situ ya. Jadi sepi gitu kan. Untung nggak kesurupan. Makanya untung kesurupan. Saya nggak tahu lah. Bule. Siksa Kubur beneran. Nggak tahu kalau malam-malam ya. Waktu itu siang-siang gitu. Ada yang ngikut ya. Gitu. Tapi ya banyak suara lain yang benar-benar unik sih gitu ya. Yang saya bisa dapat. Terutama suara. Boleh kasih. Yang saya banyak pakai tuh suara subway kereta.
Jadi saya di luar Tapi itu kan subway. desa lebih hening, lebih silent gitu. Kalau di desa tersebut lebih banyak ambil suara alam waktu itu. Karena kebetulan lagi cukup gerimis. Jadi dapat suara alam itu yang memang ini mah cocoknya buat terapi tidur sebenarnya, bukan buat siksa kubur gitu kan. Jadi saya masih punya tuh rekamannya nih, enak banget didengerin gitu kan, kayak benar-benar kita berada di alam terbuka gitu. Betul. Dan itu memang experience yang luar biasa. Aku pernah sama Randy kita baru dengar dari teman sound recordist ada mic khusus underwater. Oh, ya. Padahal kita nanya juga secara kuping normal, apa sih bedanya Iya. sama GoPro ditaruh di underwater? Ternyata ada ininya sendiri. Ya, ada karakternya sendiri ya, benar. Sendiri ada. Nggak ketemu ayam mati. Iya. Oh gitu. Oh, boleh dicoba tuh. Iya. Iya. Suaranya sama blek gitu Iya, iya. Tapi ada feel yang beda ya. Iya. Ya sebenarnya ya, suara-suara yang aneh seperti itu yang menarik untuk kita garap sih, untuk diolah sebenarnya. Apapun yang kita dengar sebenarnya bisa kita olah gitu ya. Suara langkah kaki, suara orang buka pintu, suara motor, suara orang jualan. Tinggal bagaimana prosesnya kita harus paham, kita pakai alat apa saja yang kita harus paham, dan tujuannya untuk apa kita harus paham. Biasanya berapa lama sih proses pengerjaan musik scoring? Tergantung ya. Tergantung filmnya. Tergantung. Terima dari offline picture log. Iya, dari Future Log. Durasinya sudah kekunci. Minimal biasanya 40 hari, biasanya 30 sampai 40 hari. Paling lama film apa tuh Mas? Yang paling sulit? Paling lama sebenarnya bukan karena durasi kerjanya lama, cuma banyak juga lama karena kayak filmnya dipending dulu gitu loh. Jadi kayak telepon ya. Gangguan lain ya. sampai berapa bulan stop dulu guys, kayak ini pandemi nih gitu kan, kita stop dulu gitu kan, banyak seperti itu. Cuma kalau di total rata-rata paling lama 3 bulan, paling lama. 3 bulan. Ya, total pekerjaan. Proyeknya berhenti nih, investornya mundur. Bisa jadi. Itu film lain Mas kayaknya. Pengalaman pribadi. Bisa jadi. Pengalaman pribadi banyak banget unfinished project yang begitu. Ya, kan nggak sekali 2 kali kan dengan cerita kayak gitu juga kan gitu. Jadi ya cuma kalau total dihitung-hitung biasanya sih antara 2 sampai 3 bulan. Pernah nggak ada satu project yang nggak melewati proses-proses yang standar? Ya terima offline picture log, terus Ada juga. very short. Ada juga. Oh, iya. Jadi istilahnya kalau di kita tuh bilangnya kayak project Roro Jonggrang. Iya, gitu. Bilangnya Roro Jonggrang. Tiba-tiba kayak Agi, gue butuh lo nih buat Roro Jonggrang. Aduh, gitu kan. Bahkan saya pernah mengerjakan sebuah film dalam waktu 3 hari pernah. Gitu. Wow. 3 hari. Iya, tapi Wow, saya tidak bangga sebenarnya. kontak-kontakan. Kayak waktu itu pokoknya terjadi sesuatu dengan musik yang sudah jadi. Mereka beresin kerjaan orang. tidak terlalu happy dan filmnya sudah di Bangkok waktu itu. Ditelepon Gi, lu kesini sekarang bawa peralatan lo, kita bikin di Bangkok. Jadi 3 hari di Bangkok tuh gila banget. nggak tidur bikin ngerjain musik untuk sebuah film. Gitu kan, terus bilang tolong jangan kasih tau siapa ya, kalau nggak ntar semua director kayak gini. Tapi kasih tahu di podcast ini aja. Ayo nggak dikasih tahu judul filmnya. Projectnya. Ayo jangan karena Nanti itu sama sekali tidak punya waktu untuk kreatif kan, kayak gitu kan template gitu. Nggak happy katanya. Dengan situasi Aman, bukan happy ya enggak sih gitu ya, tapi aman ya, filmnya aman untuk dirilis. Saudara juga merasa aman ya, ini oke lah kita rilis, maksudnya tidak ada sesuatu yang kurang. Tapi kalau dibilang happy sih ya enggak ya, karena kita nggak punya waktu untuk kreatif kan gitu kan, kayak semuanya template aja gitu. dan PH-nya juga Iya. dengan waktu yang cuma 3 hari, yang penting jadi rampung gitu. Iya. Apalagi di Bangkok. Iya, dan maksudnya beberapa project juga pernah tidak 3 hari ya, kayak pernah 2 minggu, seminggu, karena mereka juga buru-buru. Idealnya berapa lama? Nah itu tadi, Jadi, itu idealnya antara 2 sampai 3 bulan. Karena ini kan pekerjaan kreatif, project kreatif, kita perlu waktu untuk berpikir kreatif juga, Yes. dan harus punya waktu untuk try things gitu ya, kayak trial dan error juga. Kita harus menempatkan diri sebagai pembuat, tapi juga harus menempatkan diri sebagai penonton. Kalau kita kalau kita sedang membuat gitu ya. Jadi kalau kayak sudah bikin nih, misalnya kayak beberapa durasi, misalnya sejam pertama kita udah bikin,
kita nonton dulu yuk. Nah nonton ini kita menempatkan diri sebagai penonton nih gitu kan. Tadi kita udah bikin sebagai pembuat, orang kreatif, sekarang kita lepas dulu semua pikiran kreatif, kita sekarang jadi orang penonton. Iya, menikmati. Menikmati dulu. Iya. Ada yang aneh gak, ada yang janggal gak gitu. Pernah bongkar total setelah dinikmati. Pernah juga gitu loh. Berapa kayak film Siksa Kubur tuh berapa kali bongkar pasangan juga gitu. Karena kita juga mencoba sama Joko Anwar kayak Gi, ini udah oke nih, tapi kalau kita coba seperti ini gimana? Waktu itu yang sangat berpengaruh terhadap hasil akhir. Proses mencoba dan menempatkan diri sebagai penonton itulah yang menurut saya juga sangat penting. Gitu. Karena bagaimanapun kita tidak bisa mengabaikan penonton. Kita tidak bisa bikin terserah penonton mau ngapain, mau suka mau nggak bisa. Gitu. Kita juga harus pikir bahwa penonton akan bereaksi seperti apa kalau nonton seperti ini. Apakah cukup, apakah kurang, atau malah apakah terlalu lebih gitu. Proses itu yang menurut saya harus ada ya, dan harus banyak diskusi gitu. Kalau pertimbangan menerima proyek nih berdasarkan pertemanan, direkturnya kenal seperti Joko Anwar, atau budgeting atau proyeknya menarik, atau pernah menolak karena bukan gue banget deh. Yang pasti kan sebelum kita menerima proyek gitu kan, saya juga pasti nanya ini film apa gitu kan. Pertama mungkin yang lebih jadi concern saya adalah jadwal juga gitu kan. Apakah jadwalnya memungkinkan apa enggak. Lalu juga saya pernah mengerjakan ini sama sutradaranya apa belum gitu kan. Kalau misalnya belum, kita lihat nih jadwalnya buru-buru gak. Kalau buru-buru mendingan nggak usah deh. Karena saya perlu waktu untuk berkenalan sama sutradaranya gitu ya. Saya perlu waktu untuk itu kan untuk seperti merit ya. Iya gitu loh. Saya perlu tahu untuk kenal luar dalam isi kepalanya dia kayak apa. Kalau saya nggak kenal tapi tiba-tiba saya kerjain tanpa saya punya waktu itu, mendingan nggak usah gitu loh. Jadinya nyambung. Takutnya nanti kayak ya udah asal bikin, tiba-tiba jadi selesai. Saya juga nggak tahu ini berhasil apa enggak. Mendingan nggak usah. Jadi ya benar, film itu kita harus menerima tidak hanya karena ceritanya, tapi keseluruhan. Krunya itu siapa gitu loh. Betul. Jadwalnya siapa. Cara mereka berkomunikasi untuk film ini gimana. Itu harus tahu dulu. Begitu di awal udah kurang enak nih gitu kan. Aduh, jangan dulu deh mendingan gitu kan. Jadi nah itu dibantu sama, kan saya juga punya tim, ada produser juga. Nah, produser saya biasanya lebih approach-nya kepada produser. Saya Tony gitu kan. Dan Tony juga biasanya akan ngomong, Gi, ini kayaknya ini sutradara baru tapi enak nih Gi gitu kan. Dia ngajak kita ketemuan, ngajak ngobrol dulu, filmnya nggak buru-buru gitu kan. Itu kita bisa tertarik gitu untuk apalagi mau nunggu jadwal kesibukan. Iya gitu. Dan sekarang kayaknya juga semua orang sejak pandemi sudah jarang film yang terlalu buru-buru bikinnya. Waktu sebelum pandemi ya ampun banyak banget gitu ya. Dan sekarang kan makin rame ya. Nah sekarang kayaknya orang lebih kayak udah jadi dulu filmnya, baru ntar dipikirkan tanggal tayang. Kalau dulu kayak tanggal tayang dulu baru dipikirin gitu loh. Jadi sekarang sejak pandemi cukup bener kan gitu kan? Nggak cuma bicara genre. Pernah nggak genre drama musikal, film drama musikal? Kalau drama musikal belum. Kalau film pernah, tapi film animasi dulu. Judulnya Meraih Mimpi. Sebenarnya itu film yang sudah jadi versi film dibuat sama produksi Singapura. Tapi di audionya digarap ulang di Indonesia waktu itu. Jadi kayak dubbingnya juga diulang, sama dijadikan bahasa Indonesia. Waktu itu sama saya lupa ada beberapa pemain kita juga jadi pengisi suaranya. Musiknya juga di rescore ulang. Nah itu kalau yang film. Tapi kalau project musikal, saya pernah mengerjakan sama Joko Anwar juga. Judulnya On Road Musical tahun 2010. Itu benar-benar pengalaman baru. Ya sama deh, itu Joko kan selalu gitu kan. Bro, kita bikin musikal ya bro. Emang kita bisa bikin musikal, nggak tahu gitu kan. Jadi kita setiap kali dapat proyek dari dia tuh kayak nggak pernah excited, tapi selalu aduh ini gimana ya gitu kan. Semuanya gitu kan. Tantangan baru. Selalu dikasih tantangan gitu loh. Sama Joko lagi. Bahkan Joko juga gitu. Gimana ya bro gitu kan. Ya, kita bikin ini gimana ya gitu. Udahlah.
kita bisa lah. Gitu. Tapi dia selalu tidak pernah memberikan tantangan yang tidak bisa kita lewati gitu. Jadi itulah asiknya kalau bekerja sama dia gitu. Karena yang bukan hanya ini ya Mas ya, bukan hanya jadi iniin musik aja, tapi ternyata main film juga. Sempat jadi pemain di beberapa film. Ada beberapa film. Oh, mainnya. Wow. Dipanggil apa Mas? Ini Joko juga nih yang menjebak. Lagi-lagi Joko. Jadi dari sebenarnya dulu karena pas lagi tengah-tengah produksi Musical on Rock, Joko Anwar menggarap sebuah iklan produk teh gitu kan. Tiba-tiba, Gi, lo main dong ke kantor kita gitu kan. Ternyata pas main disuruh casting. Pas casting ya udahlah ikut aja gitu kan. Ternyata diterima gitu loh. Akhirnya dari produk teh itu yang si iklan dari Joko Anwar berhasil, akhirnya jadi kayak series gitu loh, kayak iklan berikutnya walaupun bukan dia yang garap, aku lagi yang dipanggil gitu. Nah kalau film ini juga sebenarnya kayak beberapa sutradara sudah berapa iklan sempat main? Nggak banyak sih gitu, paling banyak 20 paling teh itu doang gitu ya. Tapi kalau film sebenarnya memang kayak sutradara tuh suka ngajak krunya juga gitu kan. Lo aja deh ngisi di sini deh, lo aja gitu. Berawal dari situ. Lagi jadi kayak di pertama kali itu di film Quickie Express. Tahun 2007 di Mas Jai, aku tiba-tiba yang sama BMB Gusti sama Ramodo Gascaro, guys kita ke Karawaci, kalian bawa ini ya nanti jadi cameo di adegan karaoke, pokoknya kita jadi seru-seruan lah. Gitu loh. Ya udah dari situ. Terus juga waktu itu ada teman filmmaker juga, almarhum Richard Oh, membuat film dan meminta saya untuk mengisi beberapa adegannya gitu kan. Ya saya sih senang. Kenapa? Karena saya jadi mengerti bagaimana aktor berproses juga gitu loh. Dan it helps a lot buat proses saya dalam membuat musik. Wah ternyata tapi ilfil nggak ketika di playback isi musiknya itu muka gue itu asli nih. Nah itu di blur aja pikiran jangan ngeliat gitu. Cuman ya kita ambil sisi bagusnya adalah I know how actor melakukan proses gitu, dan itu membantu sekali ternyata. Ternyata kalau mereka sedang mengantarkan dialog ini prosesnya seperti ini gitu. Tidak terlalu jauh ternyata dengan proses saya dalam membuat musik gitu. Jadi kalau saya membuat musik, saya kan membaca skrip. Saya harus paham nih di sini Mas, apa sih sebenarnya si aktor ini, si karakter ini sedang apa gitu. Terus juga di bagian sini karakter ini apakah dia maksudnya ini tapi ternyata ada maksud tertentu di bawahnya. Itu yang hal-hal seperti itu yang membantu sekali ketika saya pernah menjadi aktor gitu. Nah itu yang perlu teman-teman pahami, bahwa proses sebuah film baik development, produksi di lapangan, termasuk post, tidak ada yang mudah. Sesederhana apapun filmnya, ini kerja kolektif yang luar biasa. Padat karya, padat modal, dan semakin waktunya semakin sempit, semakin luar biasa. Kalau yang menginspirasi Mas Agi yang jadi ini panutan musik ya? Waduh, sebenarnya banyak ya. Nah, saya tuh memang mencintai musik film dari kecil. Pertama kali jatuh cinta sama musik film tuh dulu umur 10 tahun mungkin. Waktu kecil terinspirasi dari film sangat menginspirasi. Dari sebuah film produksinya Steven Spielberg, judulnya The Goonies. Ya, waktu itu saya pas nonton filmnya, saya terpesona sama musiknya gitu ya. Wah ini kok musiknya enak banget didengerin gitu kan. Keren ya. Terus dan saya memang cenderung suka film waktu kecil, suka film-film adventure, film-film fantasi gitu ya. Yang secara visual juga seru, tapi juga secara musik dan secara audio juga seru gitu loh. Apalagi jadi Steven Spielberg ya. Jadi saya selalu kalau nonton film memperhatikan musiknya gitu. Terus mulai SMP, mulai dikasih uang jajan, nabung, suka beli soundtracknya kaset waktu itu kan. Dan semakin besar saya semakin ketertarikan terhadap musik film tuh semakin besar gitu, kayak jadi semakin sering beli CD musik, soundtrack gitu kan. Tapi ya hanya sekedar mimpi aja.
Karena saya nggak tahu waktu itu jalurnya harus kemana. Saya juga ya jatuhnya mungkin saya nggak. Jadi belum bercita-cita sebagai musik score. Bercita-cita sih pengen, cuman ya hanya sekedar cita-cita gitu. Ya sampai akhirnya ternyata saya pulang dari Amerika ke sini berkenalan dengan orang-orang yang ternyata punya cita-cita yang sama saat itu gitu. Kayak yuk kita start dari nol semua nih gitu. Jadi itu menurut saya keindahan perfilman Indonesia adalah kita sama-sama start dari zero gitu loh. Dan kita sama-sama belajar, nggak ada yang sok sama lain, nggak ada yang sok tahu, nggak ada yang sok paling benar sendiri gitu. Dan memang circle perfilman kita tuh yang sangat kita saling menghormati satu sama lain, saling banyak ngumpul walaupun tidak dalam project gitu, dan itu yang membuat film Indonesia sampai sekarang bertumbuh terus gitu, menurut saya. Kalau musik skor lokal yang menginspirasi siapa? Kalau saya ini kan luar ya waktu kecil, Spielberg, Goonies. Saya paling nempel itu film G30 SPKI. Baru ada di kepala. Oh iya sih itu mah. Sampai sekarang juga luar biasa itu. Film G30 SPKI. Benar kan? Itu saya nonton pertama kali waktu SD. Ada acara nobar sekolah waktu nontonnya di luar kita didoktrin ya. Di balai sidang waktu itu nontonnya, ingat. Itu sampai gara-gara nonton itu malam nggak bisa tidur. Karena apa? Karena audionya segitu menakutkannya gitu, musiknya. Nah itu baru kerasa yang tadi kita diskusi bahwa musik segitu pentingnya, bukan cuman tempelan aja, tapi ini audio visual loh. Musiknya lebih nempel dan iya betul. Dan film 30 SPKI itu adalah salah satu film yang sebenarnya banyak saya ambil gayanya ke Siksa Kubur gitu loh. Jadi sesuatu yang repetitif, sesuatu yang kayak denyut nadi gitu ya. Kalau Siksa Kubur tuh konsepnya adalah denyut nadi. Jadi kayak sesuatu yang repetitif, tapi juga membuat orang terganggu gitu. Nah itu sebenarnya saya ngambil dari prinsipnya film G30 SPKI. Padahal bukan film horor tapi di kepala kita seperti dan musiknya sangat sederhana sebenarnya G30 SPKI, tapi sedemikian berhasilnya karena antara musik, gambar, cerita dan aktingnya itu mereka tepat gitu loh. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang gitu loh. Arifin Zainur luar biasa. Dan itu persis sama apa yang dilakukan di film Siksa Kubur. Jadi kita musiknya juga kita tahan nih, jangan sampai terlalu lebih, jangan sampai terasa intrusif, jangan sampai terasa mendikte. Itu musik skornya MB ya? MB Cenur. Ya, Om MB Cenur, dan kebetulan saya pernah ngobrol sama Om MB-nya juga. Dan luar biasa sekali ternyata Om Endi juga waktu membuat musik buat film G30 SPKI, dia punya banyak kendala kayak gitu ya. Waktu itu dia mau membuat sebuah musik Jawa dari suling, tapi gimana caranya untuk menjadi menakutkan. Akhirnya dia membuat pakai suling tapi di pitch down waktu itu. Dan itulah yang kita dengar di film G30 SPKI. Jadi menurut saya, wow, itu konsep sound design sebenarnya. Kayak suling di pitch down itu sound design. Dan gitu. itu kelebihan musik Indonesia dengan pentatonik, nada-nada gamelan, dengan sound drum yang nggak ada di musik luar. Aku pengalamanku bikin musiknya bareng sama teman-teman di The Red. Ada reok di situ. Bahwa kita bikin The Red 1 bikin dua musik yang berbeda. Satu Mike Shinoda, Linkin Park. Yang kedua ya teman-teman si elemen musik di Indonesia itu banyak sekali yang belum kita sentuh untuk kita garap. Dan saya pengen kita lebih kaya. Pengen sekali gitu ya. Saya pengen belajar gendang Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah tuh beda semua nih gitu ya. Kayak gamelan aja beda-beda gitu. Gamelan Bali sama gamelan Jawa beda gitu. Terus kayak perkusi di daerah timur dan perkusi daerah barat itu ternyata beda gitu. Itu kan banyak yang bisa kita garap gitu ya. Tidak hanya melulu untuk film yang bertema daerah gitu ya. Untuk film-film action gitu kan itu bisa sekali. Horor. Sangat bisa daerah yang jadi keren. Dan kita compare itu bikinan Mike Shinoda dan Fajar Ogi gitu. Wah lebih kaya nih musik kita. Dengan pentatonik, drum, suara yang berbeda-beda. Dan musik tradisional tuh tidak melulu harus kayak gamelan. Banyak musik-musik di daerah lain di Indonesia yang belum kita garap juga gitu ya.
ya musik pedalaman Kalimantan kita belum banyak menggarap musik di daerah Papua, musik di daerah Maluku, Toraja di daerah gitu Toraja. kayaknya lebih Bersyukurlah asik kita banget jadi orang Indonesia. Dari Beragam. kecil udah dengar banyak instrumen. Dan agak mohon maaf agak salah juga kalau kita merasa kayak musik-musik daerah itu filmnya harus bertema daerah gitu. Salah juga Enggak sebenarnya. juga. Film drama bisa aja kita ngambil dari musik-musik yang ada di Nusantara gitu kan, why not? Nah, itu yang jadi challenge kita, terutama teman-teman di komposisi musik juga bisa gak nih kekayaan musik Nusantara kita, tapi dimasukkan secara tepat ke film-film yang mungkin temanya lebih kekinian, lebih mainstream, tanpa harus terpaku dengan stereotip film daerah atau film horor gitu ya. Bahkan kalau film-film daerah pun gimana kalau film musik-musik daerah ini kita bikin lebih kaya dengan sound design, kayak kita garap lebih modern. levelnya kita naikin lagi gitu ya. Tidak melulu harus sesuatu yang sangat tradisional. Gitu. Banyak, jadi kayak ini sebenarnya kalau ke depan nih aku ngeliat masih banyak banget nih yang bisa kita. Ya itu pengalamanku. Iya. Bukan film budaya, bukan film yang berat-berat, tapi ya film action dari gua. Iya. Ada montas di situ. Nah, The Raid kan film action, ya full throttle action gitu loh, duk gitu loh. Tapi musiknya dengan drum reog itu jadi main ini ya soulnya. Nah itu yang bahaya nih sebenarnya, kayak sekarang kayak film-film horor aja rata-rata mungkin masih kayak lokasinya tuh kayak belum keluar dari Jawa nih kebanyakan. Ya ada penari itu rata-rata ya masih di Jawa gitu loh. Kenapa nggak kita sekarang mulai ke daerah lain ya? Jadi kita sambil pelan-pelan mengedukasi penonton kita yang sudah mulai smart sih sebetulnya. Betul, gitu. Bagaimana menggarap musik sebuah film. Apapun ceritanya, dia setiap tempat di daerah kita tuh punya cerita yang bisa banget digarap dan diangkat ya, dan tidak melulu harus bertemakan kedaerahan juga gitu ya. Banyak banget. Ya apalagi belakangan ini film horor banyak musiknya di sini ke barat-baratan dengan synthesizer dan seterusnya. Padahal akustik itu keren gitu. Iya, ya intinya semua bisa dilakukan gitu ya. Kayak musik orkestra pun juga tidak salah untuk kita garap, selama kita bisa tepat menggunakannya dan bisa digabungkan dengan elemen musik tradisional. Itu aku pernah ngeliat filmnya Mas Garin waktu itu yang judulnya Setan Jawa waktu itu full tradisional gitu. Tapi itu dilakukan secara live, jadi kayak mereka melakukannya live kayak benar-benar pertunjukan konser dan filmnya diputar lewat ini, dan itu musiknya itu gamelan tradisional tapi bisa terasa sedemikian kayaknya gitu ya. Ya cuma itu Mas Garin ya. Mas Garin tuh another project nggak seberuntung. Iya itu pas nonton ya gila nih, musik tradisional bisa dalam hati aku ya gila, musik tradisional bisa dibikin begini gitu loh. Bisa diangkat dan bisa digunakan, diutilize seperti ini untuk sebuah film gitu. Itu yang mungkin yang mestinya menjadi banyak jadi inspirasi banyak orang-orang yang mungkin juga mau belajar film ya gitu. Kayak film tuh nggak melulu soal ini, jadi jangan terpaku dengan kotak-kotak film gitu loh. Kita juga perlu filmmaker yang berani mendobrak, yang berani gila lah gitu ya kalau di anak-anak muda nih gitu ya. Karena ya film-film semua itu setiap generasi, setiap dekade juga selalu ada satu film yang keluar dari jalur tapi berhasil gitu. Nah itu yang sebenarnya dicari nih gitu. Orang-orang seperti ini yang pernah aku bikin satu scoring dengan orkestrasi live kayak yang Mas Aji bilang tadi. Begitu tahu angkanya, what? Mahal. Iya. Ya itu ya. Kayak musik Sherina itulah, yang film Sherina. Iya kan? Iya, kayak tergantung juga ya kayak musik ya apapun juga membutuhkan budget. Ya, orkestra besar tentunya budgetnya juga semakin besar gitu.
Tapi memang hasilnya juga bisa berbeda gitu ya, kayak kita bermain dengan orkestra dengan dibuat komputer dengan orkestra yang dimainkan live dengan 40 orang jauh berbeda suaranya. Iya, pasti. Ya tergantung pilihan aja gitu loh, mau yang mana. Atau mungkin kita bisa gabungkan. Itu tantangan-tantangan kita juga gitu, kayak saya kadang-kadang dihadapkan dengan sebuah project yang director maunya pakai orkestra kayak Lord of the Ring gitu. Tapi gitu ngomong sama produser, gitu guys budgetnya nggak segitu ya, pakai MIDI aja ya gitu. Tapi Tanya begitu. nah saya yang bisa lakukan adalah ngambil tengah-tengahnya gitu loh. Jadi saya tetap menggunakan software atau menggunakan computerized music yang saya bikin, tapi digabungkan dengan pemain yang mungkin tidak sebanyak 40 orang, kayak mungkin cuma 8 orang gitu loh. Untuk bisa memperkaya supaya apa yang saya buat dengan mesin itu ada manusianya gitu loh, ada sentuhan manusianya. Nah itulah yang sebenarnya banyak yang bisa kita pelajari, banyak yang kita bisa lakukan untuk jangan sampai kita stuck nih gitu kan. Maunya kayak Lord of the Ring tapi budgetnya nggak ada, ya udah mendingan gak usah bikin, jangan kayak gitu. Iya, kita realistik ya. Cari jalan keluarnya. Yang penting kita kan pengen hasilnya yang terbaik. Iya. Betul. Jangan juga kayak budgetnya nggak nyampe, ya udahlah main bikin asal-asalan, nggak boleh kayak gitu. Seberapapun kita dihadapkan dengan sebuah project, kalau kita sudah komit dengan project itu, sesederhana apapun treatment kita dilakukan sebaik mungkin. Kita harus all out gitu ya. Walaupun hanya membutuhkan sebuah piano gitu ya. Tapi kita buat dengan komposisi yang sebaik mungkin, treatment audio yang sebaik mungkin gitu. Jadi kita juga mengerjakan sebuah project itu tidak asal-asalan, tidak templatean ya. Betul. Dan semuanya juga walaupun sederhana, tapi kalau kita lakukan dengan full effort dengan hati gitu ya, hasilnya akan jauh berbeda. Tapi ada nggak mimpi idealis yang belum terwujud? Mimpi idealis, apa ya? Kayak musiknya seperti apa ya? Nggak juga sih sebenarnya. Baik di film maupun di musik. Ya kalau mimpi idealis sebenarnya aku tuh justru pengen menggarap banyak hal-hal yang berbau teknologi gitu loh, kayak berhubungan dengan aplikasi gitu loh, kayak aku pernah pengen bikin sebuah aplikasi yang bisa bisa mendeteksi tempat-tempat yang punya sejarah musik gitu loh, hal-hal seperti itu. Ya cuma belum kesampaian aja sampai sekarang gitu. Kayak misalnya kita ke daerah Jawa Barat gitu ya, kita berada di satu tempat, ternyata di sini ada sejarah musiknya seperti ini gitu. Itu yang aku lagi pengen garap juga, dan aku juga setengah menggarap juga sama teman-teman yang audio entusias juga. Saat ini sedang membangun sebuah aplikasi juga yang bertujuan mengutilize audio dan musik-musik tradisional tapi untuk kebutuhan pengobatan psikologis gitu. Wah, keren gitu. Itu aku sedang memulai mendevelop itu. Kayak terapi gitu ya. Iya. Terapi pasti kan, pasti suka kan. Tapi dokumenter juga pernah garap. Pernah beberapa kali menggarap film dokumenter. Saya sama serunya film dokumenter tuh sama seru juga gitu loh dokumenter. Intinya semua punya cerita, teman cara berceritanya yang berbeda-beda. Iya, cara bertutur ini kan juga beda. Dokumenter bisa aja itu silent, hanya narasi dan gambar. Narasinya pun musik benar-benar jadi ini utama, jadi nafas utama. Iya, memang tiap cerita apapun genre dan apapun stylenya, baik itu kayak film cerita, apakah film dokumenter, semua bermuara di cerita gitu. Ceritanya mau menceritakan apa dan how. Ya, what's the story, next-nya adalah how. Gimana nih kita menceritakannya? Apakah dengan banyak berbicara, apakah dengan banyak memberikan penglihatan saja, apakah memang semuanya harus berbicara gitu. Itu yang kita harus paham. Ya. Kita sampai di akhir pertanyaan yang selalu wajib. Situasi perfilman kita terkini. Terus bentuk mendukung film Indonesia. Pertanyaan wajibnya adalah kapan terakhir nonton, beli tiket sendiri bukan premier. Kayak kebanyakan di studio nih. Nyata itu dengan beli tiket. Terakhir nonton film horor Exuma waktu itu. Indonesia?
Kalau Indonesia? Indonesia terus terang Kita bicara dukungan film Indonesia. film Indonesia. Karena Tapi yang semua keren banget sih. Tapi ya itu kalau film Indonesia selalu diundang di premier ya udah. Kalau dikasih gratis tanpa harus bayar gitu. Aduh, Jadi gimana jargon- sebagai produser? Jargon dukung lah film Indonesia. Tapi itu kan saya kan saya kan filmmaker juga Iya, gitu loh. Jadi karena juga kenal dengan filmmaker lain suka nggak ada yang dikasih salah, nggak dosa juga. suka dikasih ayo dong ini ada tiket premier gratis ya kenapa kita tolak dong gitu kan ya Jujur kita saja aku juga sama. iya gitu. Mau mas produsernya ntar gimana dong? Jadi ngaku dosa, Keuntungannya kapan? ngaku dosa. Diajak teman premier for free. Belum lagi dapat. Atau mungkin nonton lagi gitu. Dapat free ticket dari Tuan kan, sekepok. Gitu. Ya oke, kayaknya durasi kita juga sudah habis. Senang banget banyak diskusi, banyak Makasih, saya berbagi. makasih banyak. Terima kasih. Saya makasih banyak udah diundang ke Next sini. project apa? Setelah Siksa Kubur. Joko Anwar lagi apa? Joko Anwar kebetulan akan bukan ada juga dari Joko Anwar, ada film berikutnya dia, tapi juga nanti akan rilis seriesnya di Netflix. Oh yang Nightmare. Nightmare and the Oh Dreams itu Mas Agi juga yang bikin. Tim aku juga. Bosan nggak Wow. Bosan nggak ngarap scoring horror? Itu Enggak sih. kayak itu bukan horor ya, lebih kayak animasi. Enggak sih kalau Nightmare and the Dreams tuh sebenarnya jatuhnya sci-fi, bisa dibilang sci-fi tapi ada iya. sentuhan sedikit mistisnya gitu loh, sedikit sentuhan mistis walaupun Kayak itu it's mental ya a sih. sci-fi gitu, it's a sci-fi movie, a series. Dan kalau nonton juga nanti akan wow gitu loh kayak. Kapan tayang itu Mas? 16? 14 Juni. Oh 14 Juni. 14 Juni. Oke, Bentar lagi ya. Dan setelah itu aku ada beberapa film, ada filmnya Awi Suryadi juga. Sekarang sedang menggarap filmnya Kinoy. Di tahun ini ada beberapa film yang sudah aku akan garap, termasuk film Joko Anwar yang berikutnya juga. Gitu. Dan itu bukan film horor. Tahun ini padat ya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Dan next filmnya Joko Anwar justru film drama. Wow. And it's very very it's very good story. Rindu Ini kayak juga bocoran nonton baru. Joko Anwar selain horor balik ke drama dan yang Itu lain. film ceritanya bagus sekali. Yang satu ini. Wow. Kalau boleh ngucapin terima kasih siapa yang berjasa di industri film ini. Aku jujurnya berterima kasih kepada ya teman-teman di Circle Musik aku, buat teman-teman yang nemenin saya dari mulai ngeband ya, partner dari SMP kayak Baby Gusti, Tony Merle, teman-teman di Circle permusikan juga ada banyak lah gitu loh, ada anak-anak Aksara, ada David Arigan, ada ini itu banyak sekali. Itu aku sangat berterima kasih sama mereka. Juga Dan mereka masih di industri ini? masih ya, dan kita masih suka ketemu juga gitu kan. Aku juga Masih kolaborasi? masih gitu ya, maksudnya walaupun tidak belum banyak terlaksana gitu kan, cuman kayak tiap ketemu kita bikin ini ya, bikin ini. Terus juga tentunya terima kasih dengan orang-orang yang mengajak saya di pekerjaan film kayak Nia Dinata gitu kan, Joko Anwar yang juga mengenalkan saya kepada networking dan circle baru di perfilman. Gitu. Iya, Dinata kapan comeback ini di luar ini? Mudah-mudahan sih dalam waktu dekat dia, gitu. Dia sedang Udah lama melakukan riset juga nggak sesuatu. produksi. Tentunya ya terima kasihnya juga sama orang-orang terdekat, sama keluarga saya, gitu kan, sama istri, sama ibu saya, sama bapak saya, gitu kan. Karena kalau yang nggak didukung ya saya nggak bisa gitu ya kerja dengan bisa berkembang seperti ini gitu. Oke, Ya, luar terima biasa. kasih Terima untuk kasih. waktunya. Agi Narotama. Aduh, Iya. terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Terima kasih inilah. semuanya. Kapan anytime kita bisa berkolaborasi? Semoga nggak. Amin. Maaf ya Amin, kalau amin. belibet ngomongnya tadi mungkin kalau Justru keren banget. Iya. Terima kasih, semoga bermanfaat podcast kita kali ini, Troy's Film Podcast. terima kasih.